Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kajian muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Wasoya kita pada kesempatan kali ini membahas pelajaran yang ke-18 tentang keutamaan beramal dan mencari rezeki yang disertai tawakal serta zuhud. Wahai anakku, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin agar engkau dapat mengamalkan dan memberi manfaat untuk dirimu, serta dapat mengajar, menunjukkan dan mengajak umat manusia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Belajarlah agar engkau dapat memperdalam ilmumu dengan jalan mengambil pelajaran dari hidup dan kehidupanmu, serta mendapatkan jalan keluar dalam menempuh kehidupan duniawi dan ukhrawi. Janganlah engkau mempelajari suatu ilmu, tetapi ilmu itu akan mencelakakan dirimu. Dan jangan sampai ilmu tersebut menjadi pengikat atau pencegah gerak langkahmu dalam berpijak. Ini karena piciknya pikiranmu dalam mengartikan ilmu yang akhirnya, ilmu yang engkau miliki dapat menjadi jurang pemisah antar kehidupan dan hati nuranimu. Wahai anakku, orang yang alim patut menjadi iswah atau teladan bagi umat manusia dalam bekerja karena dia lebih mengerti cara mencari dan menafkahkan hartanya ke jalan yang halal. Dia juga memiliki nur ilmu yang akan memberi petunjuk kepada kita dikala jual beli, utang piutang, bercocok tanam, berdagang, dan menginfakkan hartanya. Wahai anakku, bukan perbuatan hina apabila seorang pelajar bercocok tanam atau membantu orang tuanya bercocok tanam. Sesungguhnya perbuatan hina itu ialah apabila hanya mengejar-ngejar infak dan sedekah serta menggantungkan diri kepada belas kasihan orang lain atau hanya selalu menantikan sisa makanan dari orang lain. Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah menggembalakan kambing sebelum diutus menjadi nabi. Kemudian beliau berdagang sampai beliau diutus menjadi nabi dan beliau tidak pernah meninggalkan usaha untuk hidup serta kehidupannya, yang akhirnya rezeki beliau datang dari hasil ghanimah atau rampasan perang. Sebagaimana Imam Ahmad, Bukhari dan lainnya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dengan menggembalakan kambing terlebih dahulu. Para sahabat mengajukan pertanyaan, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Jawabnya, ya, aku menggembalakan kambing di ladang sebelah sana, milik penduduk Mekah. Berdagang pun telah dilakukan dalam sejarah kehidupan Rasulullah. Adapun hadis-hadis sahih yang menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan Khadijah untuk berdagang sebelum beliau diutus menjadi nabi. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar dari Muhammad SAW. Beliau bersabda, aku diutus dengan mengangkat pedang atau berperang di zaman akhir, sampai Allah saja yang diabadi, tidak ada yang menjadi sekutu baginya, dan rezekiku datang dari bawah anak tombak. Abu Bakar As-Siddiq juga seorang saudagar yang besar, dan pekerjaan ini pun berhenti setelah beliau menjadi khalifah pertama. Demikian juga para sahabat Nabi yang lain dan para tabi'in serta para salafus salih selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Agama yang mereka miliki tidaklah mencegah dirinya dari pergaulan dengan umat manusia dalam usaha mencari rezeki yang halal, tetapi mereka bahkan menjadi teladan di dalam bekerja. Wahai anakku, sesungguhnya engkau telah mengetahui banyak ilmu syarak dalam agama Islam, baik itu masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, berdagang, bercocok tanam, dan sebagainya. Karena itu beramallah dengan ilmu yang telah kau miliki dan ajarkan umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalamu dalam beramal dan menyebarluaskan ilmu. Wahai anakku, janganlah engkau berpendapat seperti orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa tawakal ialah dengan meninggalkan usaha dan berserah begitu saja kepada takdir. Sesungguhnya seorang petani yang bercocok tanam di sawah pada waktu siang dan malam merupakan contoh orang yang bertawakal kepada Allah, asalkan niatnya baik dan benar. Petani itu telah menebarkan benih di sawah ladangnya, memelihara dengan baik, dan setelah itu berhasil atau tidaknya dalam bertani diserahkan sepenuhnya kepada Tuhannya.
Kalau sekiranya Allah menghendaki tentu akan tumbuh semi yang baik sehingga membawa hasil 700 kali lipat dari benih aslinya. Dan apabila Allah menghendaki untuk tidak tumbuh, maka sama sekali tidak akan membawa hasil. Itulah sebaik-baik tawakal yang tidak disertai kesedihan dan kebencian apabila tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Wahai anakku, zuhud atau tidak terikat pada dunia bukanlah berarti meninggalkan usaha, tetapi zuhud ialah menghindarkan diri dari mencintai harta keduniawian di dalam diri apabila engkau bekerja sesuai dengan hajat kebutuhan hidupmu dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah, serta bersedekah kepada orang-orang fakir, dan engkau tidak berkeinginan untuk menumpuk harta kekayaan, kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wahai anakku, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.